Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah pemrograman jaringan dan piranti bergerak. Sekarang sudah sampai waktunya kita mencoba membuat klien server, di mana server melakukan satu aktivitas data processing, ya sederhana saja, tapi bisa mendemonstrasikan bagaimana komunikasi klien dan server itu bisa berjalan. Jadi idenya kan tadi, kalau kita punya dua jalur klien dan server, ini kan yang pertama, ini servernya standby, kemudian klien buka port, kemudian dia mengirimkan ke server suatu, katakan permintaan, ya request. Nah, kemudian server akan melakukan olah data, kemudian mengirimkan respon ke klien. Nah, nanti terserah kliennya mau meneruskan atau seperti apa yang terjadi. Nah, untuk percobaan kita, ini ada klien mengirimkan teks sesuatu dan merespon. Nanti kita lihat di contohnya. Baik, nah, kita mulai dari mengubah sedikit kliennya. Jadi klien yang tadi itu Ego klien, saya modifikasi sedikit dengan menambahkan fungsi supaya kita nanti lebih mudah untuk menjalankan. Kalau di contoh yang sebelumnya itu kan input kita ketikkan hard coded gitu di dalam softwarenya, yang hello world-nya itu kan menjadi bagian dari program. Jadi setiap kali kita mau ganti hello world sama hello Indonesia atau apapun, itu harus kita buka lagi programnya. Nah, sekarang kita akan coba mengubah sedikit programnya sehingga kita bisa memasukkan teks-teks yang dikirim oleh klien itu melalui command line argumennya. Jadi yang kita ketikkan itu nanti akan masuk ke dalam program. Nah, untuk itu kita menggunakan modul atau libraries yang mengambil dari sistem argumen dari apa yang kita ketikkan sebagai command line. Nah, argumen itu ada di variabel array yang namanya argv untuk argumennya. Nah, kemudian argumen itu kita jadikan satu, karena kita ketikkan kan bisa beberapa kata sekaligus itu di dalam argumen. Kita ketikkan beberapa kata, nanti di join jadikan satu teks, dan kemudian dimasukkan ke data ini, ke variabel data. Nah, kemudian seperti biasa kita buka soket. Ini nama variabel aja ya, jadi nanti mungkin bisa saja di satu program kemarin ada contoh dengan nama variabel s, atau dengan nama variabel conn, atau sekarang nama variabel sock. Ya, pokoknya ini nama variabel yang menampung entitas soket yang dibuat itu. Dan yang pertama seperti biasa, ini kita mendefinisikan host dan portnya. Untuk sementara kita masih pakai localhost dulu 127.0.1 dan suatu nomor port yang kita tentukan sendiri. Tapi jangan sampai sama dengan nomor port yang sudah digunakan di proses yang berjalan. Nanti kalau ada tumpukan nomor port, ya paling keluar errornya, kita ganti nomor port yang lain. Jadi itu yang pertama, membuat koneksi dulu. Ini si klien mengkonek ke server. Kalau servernya ada service di nomor port itu, tentu akan mendapat penerimaan baik-baik. Kemudian si klien akan mengirimkan data. Nah, datanya ini ditambah katakan /n gitu. Jangan lupa untuk
Python versi 3 ada tambahan encode. Ini encode-nya kita defaultkan kan, nggak ada isinya, ke ASCII, jadi 1 byte 1 karakter. Kemudian ini nanti mestinya kalau servernya hidup dia akan menerima dan mengolahnya. Kemudian kalau si server itu mengirimkan data, maka data itu bisa masuk lewat soket yang sama ini, masuk ke variabel kita receive. Kemudian si software kita itu kita minta untuk mencetak apa yang dikirimkan dan apa yang diterima. Jadi yang dikirim data ini tadi datang dari apa yang kita ketikkan di command line, kemudian yang diterima dari server nanti juga dicetak di sini. Ya pokoknya seperti inilah kerjanya. Nanti kita bisa memodifikasi sesuai sesuai kebutuhan kita sendiri gitu. Jadi ini kita save dulu. Kemudian kita akan enggak ada. Kita buat maaf, nama servernya saya ganti server salam. Jadi ini server sederhana yang menjawab salam kita. Jadi namanya salam. Ini server yang menjawab salam. Nah, ada agak sedikit berbeda dengan server yang sebelumnya. Sebenarnya kita pakai Echo server itu kita modif juga bisa. Tapi kali ini saya akan gunakan modul namanya socket server. Ini ada beberapa keuntungan socket server daripada socket yang raw socket yang kita gunakan sebelumnya. Ini sudah ada tambahan fungsi-fungsi yang nanti bisa lebih modular gitu di dalam kita pengembangan servernya. Jadi ke belakang sih ini juga nggak kepake, kita akan pakai modul yang lain juga. Tapi sebagai dasar kita harus memahami cara kerja sistem yang di socket kemarin yang di kuliah sebelumnya itu kan ada socket yang kemudian kita tambahkan while true untuk supaya setiap kali dia selesai menghandle suatu request dia akan standby lagi. Nah itu sudah hal semacam itu juga sudah distandarkan di modul socket server ini. Nah salah satu yang menarik di modul socket server ini, dia bisa nanti pada saat dijalankan server ini menerima function yang namanya TCP handler. Nah ini nama yang kita definisikan sendiri ya. Ini suatu fungsi dimana di dalamnya kita beri request handlernya. Jadi kalau ada request dari klien kemudian dihandle, ada request dari klien dan dihandle. Nah menghandlenya kan nanti berbasis kliennya dari mana itu kita simpan. Jadi beda klien nanti menghandlenya bisa berbeda. Makanya ini ada handler, nanti kita bisa beda-bedakan menurut klien itu sendiri. Untuk sementara kita sederhanakan bahwa handlingnya itu dia menerima data seperti biasa dari klien, kemudian data itu kita decode, karena tadi mengirimnya di encode dulu, ini di decode supaya balik lagi ke teks biasa. Kemudian saya tambahkan di sini memanggil function terhadap string itu, yaitu namanya strip. Strip itu menghapus karakter depan belakang yang tidak berupa sesuatu yang bisa terlihat printable karakter. Jadi misalnya spasi gitu, spasi kita strip, dibuang, atau mungkin new line gitu ya, baris baru dan sebagainya itu dibuang. Jadi depan belakang itu kosong sehingga tinggal teksnya saja yang ada di dalam data ini. Jadi kalau ada new line-nya, mungkin ada spasi di depan atau mungkin spasi di belakang gitu, itu spasi di depan dan belakang itu di strip, dihilangkan. Nah jadi data ini akan menerima yang bersih tadi itu. Nah sehingga
kita bisa perlakukan itu sebagai sebuah perintah. Nah, perintah itu ini nanti saudara bisa eksperimen sendiri. If then else-nya ini nanti if apa, lalu then-nya kan kita bisa kerjakan apa saja, mungkin komputasi yang kompleks, memanggil function yang lebih kompleks. Tapi ini sederhana. Jadi kalau datanya yang diterima dari klien itu kata salam, maka si server ini membuat teks baru namanya Waalaikumsalam. Kalau teksnya dari klien itu berupa kata pagi, maka server akan meng-create jawaban pagi juga. Selain dua kata ini nggak tahu apa itu gitu. Jawabannya pokoknya ini ke sana. Nah, kita nanti akan cobakan itu. Teksnya sama, kita masukkan ke sebagai server ke port loopback 127001 dan portnya 2001. Nanti kalau error ya nanti kita ganti nomor port yang lain yang bisa jalan. Dan kemudian kita buat server. Ini soket server. Ini bisa kita panggil function namanya TCP server. Nah, selain TCP sebenarnya ada UDP, nanti belakangan lah kita mungkin ini jadi porsi mata kuliah jaringan komputer yang membedakan apa itu bedanya TCP dan UDP, jenis-jenis protokol yang ada di dunia internet protokol itu. Dan seperti biasa dia buka standby-nya di nomor host dan portnya itu. Kemudian kalau nanti ada masukan dari klien, ada sesuatu request, maka request itu akan dihandle oleh function myTCPHandler yang kita definisikan di atas ini. Nah, ini handle-nya ini myTCPHandler. Ini objeknya yang akan menangkap, menghandle request dari klien dan kemudian untuk dijalankan. Nah, setelah itu si server bisa, ini server tadi ini yang soket tadi itu ya, soket servernya ini nama variabelnya, dan kita panggil function namanya serve forever. Itu sama seperti serving tadi itu, kemudian di while kan true, while true itu. Jadi nanti kalau selesai menghandle balik lagi setelah menghandle. Nah, bedanya ya dia di dalam handling itu masih bisa mengingat koneksi yang sebelumnya dan seterusnya, itu bisa didefinisikan di sana. Jadi ini serving forever. Nanti coba kita lihat apa yang dikerjakan oleh server ini. Coba kita panggil dengan interpreter Python. Jadi tadi ada teks server mulai jalan sebelum kita panggil server forever tadi itu, dan coba kita lihat di kliennya. Maaf, ini tertutup nggak apa-apa. Nah, kita panggil Python client. Nah, di sini yang tadi saya sebutkan, kita bisa masukkan command line atau itu teks, jadi kita tidak perlu di dalam programnya tadi seperti hello world di contoh yang sebelumnya. Kemudian kita dapat jawaban dari servernya itu Waalaikumsalam gitu ya. Nah, kemudian mungkin tadi ada satu lagi, kalau kita berikan perintah pagi, jawabnya pagi juga gitu. Kita perintah kata yang lain, dia nggak tahu apa itu. Nah, ini dari mana datangnya ya? Dari handlernya tadi itu. Jadi ini ada handler. Ini kalau datanya salam menjawab Waalaikumsalam, kalau datanya pagi menjawab pagi juga. Kalau selain itu dia tidak tahu harus menjawab apa, ya defaultnya nggak tahu apa itu, diberikan oleh klien. Jadi kira-kira itu yang terjadi. Nah, nanti kita bisa dapatkan untuk situasi yang berbeda itu pada
pada soket yang request sendernya itu juga di dalamnya kita bisa ambil address dari kliennya sendiri, sehingga si server tahu kliennya itu dari mana gitu. Nah, nanti bisa kita buat sistem yang sangat enggak sangat lebih kompleks itu, misalnya perintahnya itu login misalnya, lalu dia ingat ada login gitu ya, kemudian nanti dikembalikan, lalu ada misalnya user ID password gitu. Misalnya pakai password, lalu nanti kalau password tertentu maka menghandlenya bagaimana, kalau passwordnya salah menghandlenya bagaimana dan sebagainya. Jadi itu bisa kita kembangkan sendiri di dalam pemrogramannya. Di kuliah berikut nanti kita akan coba kembangkan itu untuk suatu keperluan lain yang lebih kompleks. Saya kira itu kuliah kita kali ini tidak terlalu panjang. Sampai ketemu di kuliah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.